Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini bisa pertemuan kita dan melangkah silaturahim kita untuk mengangkat harkat masyarakat Melayu kita khususnya dan bangsa Indonesia secara umumnya. Yang tentu kita sama memuliakan dulu yang mulia Tuanku Sultan Langkat, tuan-tuanku, seluruh pembicara, moderator, panitia penyelenggara, dan semua peserta yang hadir pada hari ini. Ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Saya memang sangat tertarik ya, karena saya bertemu dengan teman-temannya Amir Hamzah banyak sekali pada masa saya masih remaja. Ya, teman seperjuangannya, teman sekolahnya, teman mengaji yang menceritakan. Tapi tak ada satupun buku yang kita bisa dapatkan tentang Melayu-Melayu ini. Ya, jadi oleh karena itulah saya memberanikan diri menulis berdasarkan fakta-fakta dan cerita dari orang-orang yang bertemu langsung dengan Allahyarham Tengku Amir Hamzah. Maka terbitlah ya buku ini. Ini tidak dijual, tapi siapa aja minta, insya Allah kita siapkan. Tapi nanti akan kita banyak secara besar-besaran insya Allah. Nah, Tengku Amir Hamzah kita tahu dia tokoh pergerakan, kita sudah tahu semua, konseptor Sumpah Pemuda dan pangeran pembela rakyat. Jadi banyak sekali cerita-cerita dari masyarakat tentang siapa Tengku Amir Hamzah dan bagaimana dia memimpin sidang, kemudian banyak yang perlu jadi perhatian kita. Ya, dia hukum orang itu, tapi dia membayarkan hukumannya. Dia tidak ingin sekali orang masuk penjara. Kenapa katanya? Kalau dimasuk penjara, siapa ngasih makan anak bininya? Jadi dia kasih denda. Nah, dendanya tak sanggup bayar, Tengku Amir Hamzah yang membayarkan di bawah tangan. Luar biasa. Ini satu hal yang menarik untuk dikaji. Nah, lahir di Tanjung Pura pada tanggal 28 Februari tahun 1911, putra dari pangeran. Tadi Tuanku Sultan Landaluha, tungkat angkat hulu, berbukan di Binjai, jadi seperti gubernur. Dan dia pun nantinya akan menggantikan ayahnya setelah nanti dia pada masanya. Darah seni memang ada dari ayahnya yang juga pejuang. Dia memimpin rekan-rekannya sejak belia dia sudah memimpin. Nah, sekolah di Langkat School di Tanjung Pura. Kemudian masuk Maktab Mas Lurah. Ini Maktab Mas Lurah luar biasa terkenalnya. Ya, ini boleh dikaji nantinya. Ini Maktab Mas Lurah. Ini sekolah pertama di Indonesia yang punya kurikulum, ya, yang punya guru, yang punya kelas, yang punya asrama. Jadi pada tahun 1860-an sudah ada maktab pendidikan yang luar biasa. Tingkat SD-nya itu madrasah rendah hanya 2 tahun, terus masuk menengah pertama 3 tahun, menengah atas. Jadi mereka hanya 8 tahun sudah masuk perguruan tinggi Al-Azhar, sudah bisa diterima di Sorbonne. Jadi luar biasa. Kita kan 6 tahun SD-nya, mereka cukup 2 tahun, dan itu diakui. Ya, diakui di Mesir, diakui di Eropa. Kemudian Tengku Amir Hamzah dia di Mulo, di Medan, terus di Medan dan di Solo, AMS di Solo, dan Fakultas Hukum di Jakarta. Nah, dia kita tahu keluar puisi-puisinya karena dia jatuh cinta kepada anak angkat ayahnya bernama Ajabun yang tinggal di Istana Binjai. Ya. Kemudian dia sekolah di Medan, kemudian di Jakarta. Gabunglah dia dengan tokoh-tokoh pergerakan karena rumahnya berada di sekitar Salemba. Jadi banyak bertemu dengan tokoh. Dan dia terlibatlah persiapan Kongres Pemuda tahun 1928. Nah, pada tahun 1928 itu mereka sudah membicarakan bagaimana membuat undang-undang, rancang undang-undang. Jika Indonesia merdeka, bagaimana model Republik kita ini. Sudah mereka bicarakan pada tahun 1928. Sampai yang kecil-kecil mereka bicarakan, termasuk apa pakaian kita nanti kalau merdeka. Tentang pakaian tidak ada kesepakatan. Ya, terjadi keributan, dia tidak sepakatkan, maka di sementara pakailah baju jas. Itu pakaian Eropa, bukan pakaian Indonesia. Nah, karena cegah adanya ketidaksepahaman, maka sementara itulah pakaian nasional kita, jas, ya, berdasi. Tapi untuk penutup kepala, Bung Karno melihat senang sekali melihat Amir Hamzah karena kebiasaan orang Melayu. Kalau songkok topi ini, peci ini udah dari tahun 1500-600 sudah dipakai orang. Saat rapat-rapat itu, Tengku Amir Hamzah tetap pakai itu. Karena orang Melayu, jika balik pakai songkok. Tandanya dia balik. Itulah orang Melayu. Kalau dia balik, dia pakai songkok. Kalau wanita,
tutup kepala, tanda sudah balik, sudah boleh dilamar, sudah boleh menikah. Nah, bagi orang Melayu pakai songkok. Tengku Raja kemana saja pakai songkok. Nah, Bung Karno mengatakan, saya suka seperti dipakai oleh Tengku itu. Tengku kan orangnya tampan, tinggi. Dan semua sepakat. Ya, semua sepakat tentang penutup kepala. Tidak ada keributan. Maka pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, Kongres Pemuda pertama itu, hampir semua orang pakai songkok. Termasuk W.R. Supratman, memainkan biolanya, dia pakai songkok. Nah, Tengku Ramjah lah yang memperjuangkan bahasa ibunya, bahasa Melayu yang sudah jadi bahasa perdagangan di Selat Melaka dan sebagainya menjadi bahasa nasional. Ya. Nah, waktu dia liburan dia pulang ke Langkat, dia sangat patah hati karena kekasihnya nikah dengan abangnya. Ya, dulu belum ada TV, belum ada handphone, ya, agak susah. Pulang, ya, kekasihnya sudah nikah dengan abangnya kandungnya. Maka patah hatilah dia, kembalilah ke Jakarta, maka berkeluaranlah puisi-puisi, ya, yang romantis, yang sistem macam-macam, ya, sentimental. Dan kemudian dia nyambung ke Solo. Nah, di Solo itulah dia jatuh cinta dengan Sundari. Nah, tim kita juga bertemu dengan Ibu Sundari, menceritakan bagaimana Amir Hamzah waktu tahun 28 dan seterusnya. Ibu Sundari waktu itu sekarang sudah wafat, itu masih hidup. Tim kita mesti berjumpa dengan Ibu Sundari, kekasihnya Tunku Amir Hamzah di Solo. Nah, dia ikut bergerak bersama Sultan Syahrir, tim panitia inti persiapan kemerdekaan, juga di Sumatera Utara dia timnya, tokoh Jawa Baru. Jadi sepak terjang Tengku Ramjah ini di Jawa luar biasa beritanya. Tapi di Sumatera Utara itu tidak boleh masuk. Karena kita tahu PKI sangat berkuasa sampai 1965. Hanya tahu Amir Hamzah hanya tokoh pujangga. Hanya tokoh pujangga baru, seniman. Lain perjuangan tidak tahu. Nah, pada tahun 2011 saya di Jakarta, ya, alangkah kagetnya betapa hebatnya, ya, pemerintah DKI memperingati 100 tahun Amir Hamzah. Kemudian Taman Imam Marzuki juga mengadakan, kemudian ITB mengadakan, kemudian UGM Gajah Mada mengadakan, berapa tempat mengadakan 100 tahun Amir Hamzah. Makin tahulah kita luar biasa, ya, penghargaan mereka terhadap perjuangan orang Sumatera Utara, Sumatera Timur, orang Melayu kita ini membangkitkan Indonesia. Dari situ makin tahulah kita bahwa dia adalah tokoh Kongres Pemuda pertama tahun 28 dan tahun 1930. Dan juga konseptor materi Sumpah Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda tahun 1930 di Jogja, dia berpidato, karena waktu itu datang Yong Yapa, Yong Amban, segala Yong kumpul. Dia mengatakan, kalau kita masih berpikir kedaerahan, Indonesia tidak akan terwujud. Maka sepakat Yong harus dibubarkan. Mana pada tanggal 31 Desember tahun 1930, semua sepakat Yong dibubarkan dan dibentuklah organisasi baru namanya Indonesia Muda. Indonesia Muda. Jadi aneh kalau sekarang ada anak muda mau buat Yong Melayu, Yong Batak, ya, Yong Ambon, itu sudah dikubur Tengku Amir Hamzah tahun 1930. Kita bersatu jadi Indonesia. Karena mereka anak muda, Indonesia Muda. Nah, inilah dia berjalan terus ke daerah-daerah untuk memperjuangkan agar daerah ikut, dia bergabung di Indonesia Muda. Nah, kemudian waktu Kongres Muda tahun 30 itulah dia ketua delegasi pemuda dari Solo. Disitulah dia bisa berbicara tentang bagaimana Indonesia ke depan. Nah, tamat sekolah di Solo. Kenapa ngambil di Solo? Karena ada sastra di Solo. Maka dia ambil di sekolah menengah di Solo juga ada sastranya. Kemudian dia kembali ke Jakarta, bergabung kembali dengan tokoh-tokoh nasional. Tentu jabatan Sekjen Indonesia Muda menunggunya. Nah, kegiatan-kegiatan di kesekjenannya lah menyita waktunya sehingga kuliahnya ketinggalan. Ya, ditambah lagi Belanda sangat tidak suka dengan dia. Dan tambahan lagi umur sudah cukup, ya, dan calonnya sudah disiapkan. Tengku diminta pulang, dinikahkan dengan putri Sultan Langkat, Sultan Mahmud pada itu. Nah, tapi dia tetap akan menyelesaikan kuliahnya di Jakarta. Tapi karena jabatannya begitu besar, ya, sebagai ketua majelis hakim dan juga merangkap sebagai pangeran atau gubernur di Langkat Hulu, maka tidak mungkin lagi dia bisa meneruskan kuliahnya. Ya, jadi tetap dua jabatan dipegangnya sampai akhir hayatnya.
Nah, Amir Hamzah sangat peduli dengan pendidikan, ya, sangat peduli dengan pendidikan. Jadi dia ingin kali semua pendidikan di semua desa, semua kampung di Langkat itu punya sekolah. Ya, dia dorong, apalagi mertuanya Sultan juga sangat suka terhadap pendidikan. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, aneh sebagai dia hakim, dia mendenda, menghukum orang, tapi denda rakyat yang dihukum itu dia yang bayarkan. Dan separuh dari gajinya itu diceritakan oleh teman-temannya itu dikasihnya kepada orang miskin dan pegawai rendah yang susah. Jadi betul-betul sangat. Nah kemudian karena terputus hubungan, maka Tunggul Hamzah dihubungi oleh teman-teman dari Jakarta. Dulu belum ada handphone, telegram pun masih susah. Dapat info kemerdekaan sudah diproklamirkan, ya, 17 Agustus. Nah dapat berita di Sumatera Utara itu proklamasi itu minggu pertama, pekan pertama bulan Oktober. Tapi di Langkat sudah diproklamirkan pekan ketiga September. Pekan September, Amir Hamzah dapat. Dia lapor sama Sultan Mahmud, maka berkibarlah bendera merah putih dan bendera Sultan di istana, halaman istana. Kemudian dari menara masjid, ya, dibunyikan sirine supaya masyarakat tahu ada pengumuman Indonesia Merdeka. Dan secara unik dilihat oleh teman, termasuk abang kandung saya melihatnya sendiri. Tunggul Amir Hamzah keliling kota Tanjung Pura dengan membawa bendera merah putih, jeep terbuka, berteriak, Indonesia sudah merdeka, Indonesia merdeka. R-nya celat, R-nya orang Langkat. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Keliling Tanjung Pura. Nah, jadi abang saya katakan, dia tanya, siapa itu yang teman-temannya bilang itulah Tengku Amir Hamzah, ya, jadi luar biasa. Dan merah putih berkibar di istana Langkat dan Sultan memberikan uang kepada pejuang untuk membeli senjata. Ya, jadi tidak benar yang difitnah oleh PKI Sultan-Sultan di Sumatera Timur ini membela Belanda, tidak benar sama sekali. Nah Sultan juga berkirim surat dukungan pada pemerintah saja tidak mampu, ya, belum ada uang. Dari mana uangnya? Nah, tahu-tahu Sultan kasih 100.000 gulden, ya, 100.000 gulden. Kalau dikurskan sekarang sekitar ya mungkin sekitar 100 miliar rupiah. Ya, alangkah senangnya Presiden Bung Karno dan itu. Dan dibentuklah Paguyuban Kemerdekaan di Sumatera Utara dan Sultan Langkat bersama Amir Hamzah ditunjuk sebagai pemimpin, ya, persiapan kemerdekaan. Nah, disiapkanlah karena Bung Karno menyatakan sultan-sultan tetap ada jika Republik ini merdeka. Maka disepakatilah pada tanggal 3 Februari 1946 di Gedung Sukamulya, sampai sekarang gedungnya masih ada, disepakati itu para sultan-sultan Sumatera Timur tambah Raja Karo, Raja Simalungun sepakat dia membentuk pemerintahan swapraja. Jadi sultan-sultan tetap ada DPRD dipilih rakyat dan ada bupati. Ya. Jadi persis seperti apa yang ada di Malaysia sekarang. Mungkin Malaysia mengikut apa yang disiapkan oleh pendahulu kita waktu rapat tersebut. Ya. Tapi sayangnya komunis PKI melihat ini tidak bisa boleh jadi. Maka 30 hari setelah keputusan itu, tanggal 3 Maret, ya, karena mereka itu 3 Februari, 3 Maret 1946, terjadilah pembantaian. Ya, yang paling duluan meninggal itu disembelih itu adalah Raja Simalungun, ya. Raja Simalungun duluan yang tanggal itu dibunuh, dan juga raja-raja yang lain, sultan lain, dan banyaklah orang-orang yang wafat pada saat itu. Nah ini yang kita anu. Nah, Amir Hamzah bagaimana? Dia jabatannya dicopot oleh demonstran orang-orang PKI. Ya, PKI dengan pemuda mencopot. Kamu tidak boleh jadi bupati, mari bupatimu. Langsung dia dipulangkan ke rumahnya dan diculik, ya, pada tanggal 6 Maret 1946. Kemudian lebih kurang 2 pekan, ya, dia disiksa, akhirnya dipancung. Ya, sebelum dia dipancung, dia minta benarkan dia untuk salat, ambil wudhu, dia salat. Setelah dia salat itu dia dipancung dan minta jangan ditutup matanya. Ya, dia mau lihat sendiri bagaimana dia berangkatnya. Luar biasa. Setelah kejadian ini, berita sampai ke Jakarta, Bung Karno sangat marah. Bung Karno mengirim, ya, sampai ada 2 menteri
ya, dan 1 kepala polisi untuk datang ke Langkat mencari, dipimpin oleh Akagani. Akagani, utusan Presiden, Menteri Akagani, dan mengumpulkan tokoh-tokoh Langkat di Binjai. Dengan berteriak, Akagani mengatakan, jika Tengku Amir Hamzah ada di Jakarta, saya pastikan dia masuk jadi kabinet atau sebagai menteri. Begitulah dahsyatnya perjuangan Amir Hamzah itu dihargai. Kalian sia-siakan dia. Ya. Tapi sayangnya setelah itu tak banyak komunis yang memperkosa, yang merampok, yang membunuh itu tersentuh. Ya, Sumatera Utara dari tahun 46 sampai 65 masih dikuasai komunis-komunis. Malah Algojo yang membunuh itu diampunkan pada tahun 1950. Ya, berita perjuangannya di Jawa hebatnya ditutup di Sumatera Utara. Tidak boleh ada berita, ada tulisan tentang perjuangan beredar di Sumatera Utara. Hanya boleh dikenal sebagai sastrawan pujangga baru. Nah, kemudian saya melihat bagaimana beliau itu dipandang di Eropa. Ini ada satu tulisan dalam bahasa Belanda ini, in het heden leg worden, in het nu wat komen zij. Dalam masa sekarang kita mendapati masa lalu, dalam masa sekarang juga kita mendapati masa yang akan datang. Historia doceti, sejarah itu memberi pelajaran kepada kita. Nah, oleh Dr. Muhammad Fadil dari alumni Stockholm, ya dokter dari Stockholm, dia dosen filsafat di UGM, menceritakan dia komunikasi dengan Profesor Ben Anderson. Ini Profesor Emeritus di Universitas Cornell University di Amerika Serikat. Sangat serius menulis tulisan tentang Ben Anderson, tentang Tengku Amir Hamzah. Ya. Nah, Profesor Anderson ini adalah seorang Indonesianis. Dia sangat menguasai Indonesia yang hampir 7 tahun sejak 2008 sampai 2015 berteriak keras memperjuangkan di Mahkamah Nobel agar Tengku Amir Hamzah mendapat hadiah Nobel. Ya, hadiah Nobel. Dia berjuang dari tahun 2008 sampai 2015. Sayangnya 2015 dia meninggal. Ya, dia berteriak keras agar Tengku Hamzah pantas mendapat hadiah Nobel. Dia mengajak berdebat bahkan dengan lantang menuding pada juri Dewan Nobel itu, Mahkamah Nobel, cacat moral dan intelektual serta tak paham sejarah karena terbebani sebagai colonial minded dalam menentukan negara mana dan siapa saja yang pantas atau tidak menerima Nobel. Dalam makalah panjangnya, The Notes of the Nobel Prize for Literature dalam Nell Review April 13, halaman 99-108, Anderson mengutarakan satu-satunya negara yang mencapai sebuah bahasa nasional tanpa tantangan dan yang sekaligus juga merupakan lingua franca adalah Indonesia. Tidak ada negara lain. India sampai sekarang tidak punya bahasa nasional. Ya, Inggris, orang Urdu, nanti orang Tamil marah. Ya, di Afrika, di Amerika Latin bahasa penjajahnya. Tidak ada bahasa daerahnya. Hanya satunya di dunia. Di Indonesia lah bahasa daerah, bahasa Melayu, jadi bahasa nasional tanpa ada tantangan. Nah, ini perlu jadi kajian kita. Kemudian dalam sastra, sulit untuk menemukan penulis penting Indonesia yang secara otomatis memakai bahasa Indonesia, sekalipun dengan infleksi lokal. Namun, pernahkah Anda ada kandidat yang meraih Nobel Sastra dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, meski mereka pantas mendapatkannya? Ini pertanyaan dari Ben Anderson. Kemudian puisi Islam yang menunjukkan gubahan aristokrat Melayu Tengku Amir Hamzah pada 1930-an dianggap serius di Stockholm, sangat serius. Dan ia kelewat cepat pergi, ya, dibunuh oleh pegundal-pegundal revolusioner setahun sudah kemerdekaan kita. Karyanya amat penting, sulit diterjemahkan dalam konteks sempit, tak kurang karena kecondongannya religiusnya, dan sejauh yang saya tahu belum pernah diterjemahkan secara profesional. Baik negara kolonial Belanda maupun Republik Indonesia juga tidak begitu mengindahkannya. Karena beliau dipandang sebagai tokoh muda yang mampu menggerakkan perlawanan dan membuat repot penguasa. Namun masuk akal, puisinya diterjemahkan dengan jitu ke dalam bahasa Prancis. Karena orang-orang Prancis sangat menyukai prinsipil puisi-puisinya. Mungkin Tengku Amir Hamzah akan jadi pemenang pada era pasca Perang Dingin, andai saja ia masih hidup. Namun dia di tanah kelahiran sendiri, beliau tak banyak dikenal.
dikenang, bahkan cenderung dilupakan. Mengapa sosok Tengku Mir Hamzah menjadi fokus dari pemikiran Anderson? Saya menghela napas panjang, kata Profesor Fadli, ketika membaca ungkapan perasaan Anderson yang sangat mengagumi sosok Tengku Mir Hamzah dalam tulisan-tulisan panjang mengenai terbentuknya nation, terbentuknya nasional, bentuknya bangsa ini, ya, oleh seorang sosok tokoh yang sangat berperan, yaitu bernama dari Indonesia, bernama Tengku Mir Hamzah. Ya, nama Indonesia ini pun, ya, nation yang bernama Indonesia ini juga peran dari banyak dari pejuang-pejuang juga. Tidak hanya Anderson yang mengagumi sosok Tengku Mir Hamzah yang karismatik itu, orang-orang Perancis bahkan menjulukinya sebagai Monsieur Hermes. Sebuah ungkapan yang diambil dari mitologi Yunani yang berarti penyampai keindahan atau penyampai berita, di mana kemungkinan orang Langkat sendiri telah melupakannya. Mereka mengabaikan puisi-puisi mitis Tengku Mir Hamzah pada monumen Fakultas Sastra, ya, diabadikan, ya, di Sorbonne, Universiti di Prancis. Langkat, tepatnya Tanjung Pura, adalah kota kecil, tempat kelahiran sang pujangga, namun dari kota inilah reputasnya sebagai konseptor kemerdekaan dan pemuda ideologi yang pernah pertama kali berdiri sejak 1898. Nabi mengatakan, gunakan bahasa ibuku, membuat orang sekitarnya terhenyak. Bahasa Melayu yang ditawarkan Tengku Mir Hamzah tak dapat ditolak. Semua menyetujui karena integritas dan reputasi Tengku Mir Hamzah. Muda, sangat memukau pemuda-pemuda Indonesia dari belahan penjuru Nusantara. Tengku Mir Hamzah diakui sangat fasih berbicara dan mudah dipahami oleh siapa saja. Ia menjadi simbol yang mempersatu pemuda dari berbagai daerah Nusantara untuk menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Terakhir, tidak ada yang menduga bahasa Melayu yang kini lebih dikenal sebagai bahasa Indonesia itu lahir dari perjuangan putra Melayu Tengku Mir Hamzah. Nah, saudara sekalian, para moderator, ada yang ingin kita perlu angkat ke depan, bahwa kenyataan dari Profesor Fadli dari UGM, dia katakan kota pelajar pertama di Indonesia itu adalah Tanjung Pura. Seandainya tidak ada dikhianati oleh PKI tahun 96, Tanjung Pura Langkat lebih hebat dari Jogja. Jogja baru bangun tahun 46. Kita sudah tahun 1860-an. Lengkap asrama, lengkap, ya. Dosen-dosennya malah datang dari Afrika, Tunisia, dari Saudi, ya, malah ada yang dari Prancis. Nah, kemudian Tengku Mas Lurah yang mendirikan sekolah ini adalah pejuang wanita pertama, ya, sebelum R.A. Kartini. Ini jadi catatan kita. Jadi karena tidak ada publikasi, Tengku Mas Lurah adalah tokoh pejuang wanita pertama jauh sebelum R.A. Kartini. Kemudian Tengku Mas Lurah ini juga tokoh pendidikan jauh sebelum Ki Hajar Dewantara. Nah, ini jadi pemikiran ke depan. Ya. Nah, kemudian para peserta yang hadir, perlu kita bicarakan ke depan bagaimana meneruskan perjuangan Profesor Ben Anderson, bagaimana Tengku Mir Hamzah ini bisa mendapatkan hadiah Nobel. Ya, kita ikut perjuangkan. Nah, nanti saya sudah juga singgung secara spesifik dengan Dirjen Kebudayaan. Juga nanti pemerintah sama-sama kita kajilah ini, bagaimana kita bersama agar perjuangan Ben Anderson bisa teruskan, agar Tengku Mir Hamzah insya Allah akan mendapatkan hadiah, ya, penghargaan yang pantas, yaitu hadiah Nobel, pengakuan internasional. Terima kasih, ampun tuanku, terima kasih moderator dan semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan saya hormati Tuanku Azwar Abdul Jalil Rahmatsa Al-Hajj Sultan Langkat, yang saya hormati Abangda Muhammad Takari, PhD,
Ketua Program Studi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, orang tua kita, dan guru kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Johar Arifin, Datuk Mulia Perkasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih, Senator. Yang terhormat Bang Profesor Hasim Purba, Guru Besar Fakultas Hukum USU, Bang Muhammad Joni selaku moderator, dan Datuk Khairul Munadi SH, Abang dari Kahmi Medan selaku penyelenggara kegiatan webinar pagi hari ini. Saya kira saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa atas amanah dan kepercayaan yang pagi hari ini diberikan kepada saya, baik dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maupun sebagai Ketua Alwaslia Sumatera Utara, untuk bisa diminta menjadi salah satu narasumber pada kegiatan ini. Tentu ini sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami. Kepada Tuan dan Puan semua, tentu kami ingin memberikan ucapan terima kasih yang luar biasa. Dan ingin saya juga menyapa kepada semua peserta seminar virtual kita yang dimanapun berada, baik di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara, seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan jabatannya, seluruhnya yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu, Datuk Munadi menghubungi saya, Bang Munadi, untuk meminta kesediaan saya sebagai Ketua Alwaslia dan anggota DPD untuk menjadi salah satu bagian dari webinar kita pagi hari ini dengan tema refleksi pemikiran Tengku Amir Hamzah dalam RUU Masyarakat Adat. Tuan Puan yang mulia, ternyata Tengku Amir Hamzah itu tidak hanya dikenal sebagai pujangga, bahwa sejarah mencatatkan posisi beliau juga sebagai pakar hukum. Dan saya kira pemikiran-pemikiran yang telah beliau tuangkan tidak hanya pada dunia sastra, tapi pada perkembangan kehidupan pembangunan hukum, baik di Bumi Langkat awalnya, sehingga kemudian secara nasional juga menjadi salah satu sumber rujukan. Ini adalah aset dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa Melayu menurut saya. Paling tidak ada dalam catatan kita, ada 160 karya yang pernah dirilis oleh Tengku Amir Hamzah. Dan semua saya kira terkumpul dalam, ada disebut Sajak Buah Rindu, Nyanyi Sunyi, Setanggi Timur, dan terjemah Bhagavad Gita. Jika tidak ada peristiwa revolusi yang yang terbungkus resistensi lah pada masa itu, saya kira Amir Hamzah mungkin tidak akan mati muda di usia 35 tahun. Hingga kemudian barangkali kalau beliau bisa hidup lebih lama, tentu akan lebih banyak lagi mahakarya yang bisa dia lahirkan untuk menjadi khazanah bagi pembangunan kita di bangsa ini. Tuan Puan yang mulia, bahwa ada konsepsi yang dilahirkan oleh Amir Hamzah pada perspektif hukum, restoratif justice dan non-penal punishment. Ini dua pemikiran yang saya kira oleh banyak kalangan dinilai sebagai gagasan brilian yang kemudian mampu memberikan perspektif baru dalam ikhtiar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja bahwa kecemerlangan pemikiran bidang hukum ini adalah refleksi dari kematangan seorang Amir Hamzah muda. Jadi kalau ada perdebatan bahwa anak-anak muda kemudian
itu tidak mampu melahirkan gagasan dan ide-ide brilian, Amir Hamzah membantah itu. Di usia 35 tahun, sampai di usia 35 tahun dia sudah melahirkan begitu banyak mahakarya. Meskipun dia melewati proses pendidikan informal di Masjid Azizi Tanjung Pura, dan kemudian melanjutkannya di Sekolah Tinggi Hukum Batavia, dan selesai tahun 37. Tuan-tuan, puan, dan para peserta seminar yang berbahagia, referensi akademik yang disandang oleh Amir Hamzah lewat Sekolah Tinggi Hukum Batavia inilah kemudian mengantarkan dirinya untuk diangkat menjadi Kepala Mahkamah Kesultanan Langkat. Sehingga oleh beliau kemudian begitu banyak ragam persoalan hukum yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. Restoratif justice itu dalam pemikiran Amir Hamzah adalah menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Jadi misalkan seperti contoh kemarin ada aksi pengerusakan dalam tanda petik oknum ormas Islam terhadap Pak Tertua yang di Batangkuis, kemudian saling melapor ke polisi, tapi akhirnya kemudian dimediasi dan diselesaikan di luar dalam bentuk mediasi. Inilah yang sesungguhnya oleh Amir Hamzah lebih ideal diterapkan ketimbang kemudian memasukkan semua problem pidana ke wilayah pengadilan. Jadi dia membayangkan bahwa tidak harus semua persoalan itu kemudian diselesaikan lewat meja pengadilan. Bisa diselesaikan lewat musyawarah, bisa diselesaikan lewat diskusi. Termasuk juga contohnya misalkan seperti yang kemarin viral, seorang Habib yang kemudian berseteru dengan oknum Satpol PP ketika berkendara di salah satu wilayah di Jawa, kemudian mengadu ke kepolisian, tapi akhirnya kemudian saling bermaafan. Inilah yang disebut oleh Amir Hamzah sebagai sebagai restoratif justice, menyelesaikan masalah hukum antara pelaku tindak pidana atau keluarganya dengan korban atau keluarganya di luar pengadilan, supaya masalah hukumnya tidak timbul lebih besar keluar. Kemudian yang kedua, konsep non-penal punishment atau pencegahan tanpa pidana. Ini dimaksudkan dalam kerangka tentu saja orang lebih didorong untuk bisa melakukan pencegahan terhadap persoalan hukum daripada kemudian membawanya kepada ranah pengadilan yang lebih luas. Ini ide dan gagasan yang saya kira oleh Amir Hamzah sudah difikirkan jauh sebelum hukum kita berkembang seperti sekarang. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa dia berpikir itu jauh di atas zamannya, saya kira itu bukan bahasa yang berlebihan untuk beliau, termasuk pada konteks hukum. Karena dia sepertinya sudah bisa membaca bahwa ke depan akan muncul berbagai persoalan yang kemudian tidak semata-mata harus diselesaikan lewat meja pengadilan. Lagi-lagi saya kira poin tambahan berikutnya bahwa pemikiran Amir Hamzah yang cemerlang di bidang hukum tidak sebatas pada pendidikan konvensional yang dia dapat. Karena dia juga ternyata adalah seorang yang sangat faqih, belajar tauhid, belajar tafsir, belajar tasawuf. Jadi hampir komplit ini pribadinya Amir Hamzah. Sehingga kemudian orang juga saya kira tidak terlalu banyak mencatat bahwa beliau ini adalah salah satu penganut tarikat Naqsabandiyah yang saya kira Langkat menjadi salah satu epicentrum aliran ini. Tuan puan dan para narasumber yang berbahagia, referensi inilah kemudian yang saya kira kemudian membuat Sultan Langkat meminta kesediaan beliau untuk diangkat menjadi ketua mahkamah. Konsep restoratif justice dan non-penal punishment itu sesungguhnya sangat relevan dengan RUU masyarakat adat yang kebetulan kemarin saya terlibat aktif dalam penyusunan RUU ini di lembaga DPD, dan alhamdulillah di DPD sebenarnya draftnya sudah final. Kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan pendukung
termasuk mengunjungi daerah-daerah seperti di pedalaman Jambi yang masyarakat adatnya masih sangat kuat memegang hukum-hukum adat, termasuk juga di daerah-daerah di tempat lain, di Kalimantan, di Dayak juga sudah kita lakukan berbagai macam studi. Dan sesungguhnya proses untuk menuju ke undang-undang tinggal sedikit lagi. Pembicaraan di tingkatan DPR dan pemerintah, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Tentu kita titip sama-sama dengan guru kita, Prof. Johar Arifin, yang hari ini ada di lembaga DPR. Secara de facto bahwa masyarakat Indonesia ini memang masyarakat yang sangat majemuk, hidup dalam ikatan tradisi dan budaya yang dianut secara turun-temurun. Kearifan lokal yang dipraktekkan mengandung formulasi hukum yang ampuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi sesungguhnya ada dalam kaidah fikih, al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah hukum yang berlaku. Jadi sesungguhnya adat dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita itu sesungguhnya sudah menjadi sumber hukum yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan persoalan. Kendati formulasinya memang tidak terkodifikasi dalam norma hukum yang tertulis, ya. Tapi kekuatannya terkadang jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Saya kira di sini poinnya. Meskipun tidak terkodifikasi sebagai norma hukum yang tertulis, tapi kekuatan solutifnya itu begitu luar biasa. Bandingkan dengan hukum positif yang diundangkan oleh negara. Kadang-kadang hukum positif itu hanya menggeser orang dari tempat terbuka ke dalam ruang jeruji besi dan penjara, tapi tidak menyelesaikan masalah. Pada titik inilah konsepsi tentang restoratif justice-nya Amir Hamzah bisa menjadi legitimasi terhadap berbagai fenomena penyelesaian kasus hukum yang dilakukan oleh masyarakat hari ini. Saya kira contoh-contohnya cukup banyak, seperti yang tadi saya sebutkan, juga barangkali ada peristiwa di Maluku di mana Dewan Adat, ada putusan Dewan Adat di Maluku, pelakunya dihukum dengan cara disita seluruh hartanya dan diusir dari kampung selama-lamanya. Jadi nggak memenjarakan fisiknya, tapi kemudian mengambil putusan lain yang didasari atas kesepakatan Dewan Adat. Penyelesaian sengketa hukum melalui metode restoratif justice seperti ini dinilai lebih memberikan keadilan. Karena dia atau pihak korban akan mendapatkan ganti rugi secara langsung atas kerugian material maupun immaterial yang dialaminya. Jadi dianggap dia bisa menyelesaikan masalah gitu. Kalau hanya di penjara, yang korban belum tentu akan mendapatkan apa yang dimilikinya. Tapi kalau diselesaikan dengan cara-cara restoratif justice, menurut Amir Hamzah ini akan lebih cepat selesai. Inilah sejatinya salah satu konsepsi yang dilahirkan oleh Amir Hamzah bisa kita telusuri, dan dia tentu merujuk pada sumber-sumber konsepsi hukum Islam yang memungkinkan kasus-kasus kejahatan tertentu diselesaikan melalui proses mediasi. Orang yang sudah divonis saja dalam hukum Islam, misalkan pelaku pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman qisas, itu karena dimediasi dan dimintakan maaf kepada pihak keluarganya. Kalau keluarganya kemudian memberikan maaf, maka hukum itu kemudian bisa dibatalkan. Itulah yang saya kira lompatan berpikirnya Amir Hamzah itu lewat dari zaman di mana dia hidup. Jadi hukum, norma hukum yang berlaku itu bisa dibatalkan dengan restoratif justice menurut Amir Hamzah. Kedua, penegakan hukum melalui metodologi non-penal punishment ini membuat wajah hukum menjadi lebih beradab menurut Amir Hamzah, lebih bermartabat dan lebih manusiawi. Hukum tidak melulu soal kejahatan dan hukuman, tapi juga unsur edukasi dan mencerdaskan masyarakat. Semboyan lebih baik mencegah daripada mengobati, rasanya tidak hanya kita kenal di istilah kesehatan, tapi dalam dunia hukum juga, ini saya kira sesuatu yang mesti dibangun. Mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan, berusaha memutus stimulus yang membuka peluang terjadinya tindak kejahatan, jauh lebih terhormat dibanding dengan menyusun
variasi-variasi vonis hukum untuk beragam tindak kejahatan yang terkadang justru mencederai keadilan dalam beragam variabel. Jadi non-penal polisi yang berjalan dengan baik tidak hanya akan mencerdaskan masyarakat, tapi juga akan membuat peradaban manusia lebih mulia. Narasumber dan tuan-puan yang mulia dimanapun berada, saya kira penguasaan Amir Hamzah terhadap fikih dan hukum konvensional yang didapatkannya melalui pendidikan informal dan non-formal, dia transformasikan dalam pemikirannya tentang hukum. Itu yang membuat dia punya nilai plus dan nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Konsepsi hukum yang ditawarkan Amir Hamzah ini syarat dengan muatan etika dan edukasi. Puan-puan yang terhormat dimanapun berada, saya kira itu beberapa pemikiran yang bisa saya sumbang sarankan dalam pertemuan yang sangat terhormat ini. Meskipun fisik tiada bersua, kita bertemu dalam dunia maya, tapi insya Allah mudah-mudahan beragam pemikiran yang hari ini dilahirkan oleh begitu banyak guru-guru kita, ini akan bisa memberikan sumbangan besar bagi apa yang sedang kita diskusikan dan masa depan hukum kita ke depan. Sebagai penutup, sebagai yang memiliki kematangan spiritual melalui dunia tarikat yang dia geluti dan punya pengetahuan tentang hukum, konsepsi pemikiran Amir Hamzah adalah landasan ideologis filosofis bagi RUU Masyarakat Adat. Jadi sesungguhnya inilah landasan ideologis dan filosofis RUU Masyarakat Adat. Kalau kita mau jujur mengakui begitu briliannya kemudian Amir Hamzah mencoba melahirkan ide dan gagasan soal transformative justice dan non punishment metodologinya itu. Karena itu pemerintah saya kira, nah ini baru dalam kapasitas sebagai anggota parlemen, harus segera mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Jangan tunda lagi. Karena kemudian akan sangat banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat hukum adat terhadap wilayah-wilayah ulayatnya dan wilayah-wilayah adat kebiasaannya apabila mereka kemudian tidak kita lindungi lewat undang-undang. Karena itu saya kira tidak punya alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda-nunda. Periode yang lalu hampir beberapa tahun kita begitu serius menggagas ini, dan saya berharap bahwa ini ke depan kemudian akan menjadi salah satu undang-undang prioritas yang harus segera diselesaikan. Karena bangsa kita ini bangsa beradat, begitu banyak adat dan kebiasaan yang kita punya sebagai kekayaan dan itu harus dijaga. Dan salah satu norma penjaganya menurut saya adalah undang-undang. Agar masyarakat adat kemudian mendapatkan hak-hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Dan tidak lagi hanya sekedar menjadi eksploitasi terhadap sumber budaya dan sumber dayanya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya kepada tuan dan puan sekalian dimanapun berada atas segala kurang dan lebih paparan yang saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini harus tadi di awal, saya sampaikan di belakang, mohon maaf saya. Taqabbalallahu minna wa minkum, wasiyamana wasiyamakum. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya rangkap nih, ada dua rapat nih, rapat fraksi dan tapi ini kita dulukan lah. Terima kasih tanggapan. Saya tidak akan singgung hukum karena saya bukan pakar hukum. Tapi banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Seperti ada Pak Ikhwan tadi, ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk terus mendalami. Saya setuju itu karena banyak sekali informasi yang belum kita dapatkan. Nah, ada penemuan bacaan baru ya bagi saya, tapi bagi teman-teman barangkali sudah lama. Ada profesor ahli Melayu dari Singapura, ya, Lee Yong Fat. Dia menyatakan semua kejadian-kejadian di revolusi itu adalah disutradarai oleh Belanda. Karena Belanda sakit hati dengan Sultan, karena Sultan waktu diajak kembali untuk bicarakan minyak, Sultan tidak mau sama sekali. Kami sudah merdeka. Belanda tidak ada urusan dengan kami. Nah, sehingga minyak kebun semua itu
adalah milik 100% oleh Sultan. Ini membuat Belanda sangat marah dan dia mainkan, ya, dia mainkan kaki tangannya semua dan dia dorong ini PKI komunis, karena komunis di Sumatera Utara sangat subur karena ada kebun, ada perkebunan, buruh-buruh banyak dari Jawa dan ada disusupi oleh ya kader-kader PKI yang dari Jawa. Kenapa di Riau di tempat lain tidak ada revolusi sosial? Karena tidak ada perkebunan. Waktu itu Riau belum punya kebun, maka amanlah. Ya, istana di sana aman. Sumatera Utara ini sarangnya. Dia ada serikat buruhnya, ada di kereta api, ada di kantor pos, ya, semua kuat sekali mereka. Nah, seperti ini harus kita kaji lagi ke dalam. Apa yang dikatakan oleh Profesor Leong Fat ini bahwa Belanda di belakang ini semua. Karena tidak ada alasan untuk meluluh lantakkan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. Tidak ada alasan. Karena mendukung republik, membantu republik segala macam. Ya, itu dia kata bukan saya, dia yang katakan itu. Jadi ini perlu kita kaji lagi ya, lebih dalam tentang ini. Nah, PKI memang sangat masuk. Yang memberikan nasihat kepada sultan-sultan juga sebagian penasihat itu sudah masuk mereka, agen-agennya. Ya, seperti di Langkat diminta serahkan senjata, tak apa-apa, itu orang-orang laskar kita semua PKI, padahal itu PKI. Ya, tentara belum kuat, polisi belum kuat. Nah, jadi seperti yang menyuruh-nyuruh ini adalah sehingga Sultan dengan memberikan senjata. Jadi menyerahkan betul lehernya kepada gerombolan ini. Nah, sampai-sampai pelatih silat di istana itu kan Wijaya ini, Mandor yang Wijaya. Ini ahli kuntau oleh Tunku Amir Hamzah dibayar untuk melatih keluarga dan pasukan di istana itu melatih silat kuntau. Oleh pelatihnya Wijaya ini adalah agennya PKI. Dia inilah yang memancung, menyembelih Tunku Amir Hamzah. Jadi orang di dalam sendiri. Jadi bukan keluarga bangsawan, bukan keluarga Tunku Amir Hamzah yang menggorok, yang menyembelih dia ini, yang memancung dia ini, tapi adalah agen PKI yang disusupkan masuk ke istana menjadi juru latih silat kuntau. Ya, jadi bukan keluarga, bukan famili, dia orang suku lain. Jadi seperti itulah merasuknya ke dalam. Jadi kajian-kajian seperti dianjurkan oleh saya tidak akan hukum ya, karena saya bukan di situ. Perlu kita teruskan ini. Acara seperti ini, mudah-mudahan nanti COVID-19 ini selesai, kita bisa kopi darat, lebih mendalami. Banyak sekali yang belum kita bongkar. Ya, tadi kata Pak Iwan, baru kulitnya saja ini. Ya, jadi kita harus lebih masuk ke dalam lagi, sehingga kita dapatkan. Ya, kita bisa jalan dengan kedutaan Belanda, meminta informasi-informasi, karena data-data di sana lengkap. Ya. Alhamdulillah, saya sudah pernah ke Leiden, luar biasa. Ya, belum tinggal apa yang kita mau. Nah, jadi nanti hasil diskusi kita ini kita ya, teruskan ini diskusinya di luar, teruskan apa yang kita perlukan lagi untuk bahan-bahan kita ke depan. Nah, ini kita bisa minta bantuan dari kedutaan Belanda di Jakarta untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Syukur-syukur ada orang kita bisa ke Belanda, maka lebih puas bisa menikmati ya, literatur apa segala. Dan sekarang ada desakan ya, barangkali kita sudah tahu, agar semua barang-barang dan benda-benda, pusaka, literatur dan segalanya yang dibawa Belanda ke negerinya wajib dikembalikan. Nah, ini perlu kita usut agar dikembalikan, dan siapa yang menerima, jangan salah terima pula nanti. Siapa yang menerima? Ya, itu ada keputusan, karena itu kesalahan besar mereka mengangkut ya, milik-milik kita ya, dari semua kerajaan dari Nusantara ini. Ada dibawa oleh mereka ke sana, itu disebut kejahatan. Itu harus dikembalikan. Nah, ini kita harus siapkan diri siapa yang menerima ya, supaya nanti barang ini tidak sia-sia pulangnya. Kalau Cirebon siapa, kalau yang kita Sumatera Timur ini siapa, betul-betul lah, jangan jadi milik pribadi, tapi milik negeri kita. Ini barangkali yang secara umum. Ya, saya terima kasih ini panitia. Saya harapkan ini pertemuannya tidak sampai sini. Ada lagi lanjutannya sampai bisa kita kopi darat untuk merampungkan sehingga sasaran kita inginkan kita dapatkan seluruhnya dengan lengkap dan secara ilmiah. Terima kasih, mohon maaf.
karena saya harus rapat di fraksi ini, sudah ditunggu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Puan serta peserta webinar yang berbahagia, saya kira sebagai menanggapi dan sekaligus closing statement saya pada pagi hari ini, tentu ide untuk kemudian mengangkat pemikiran Amir Hamzah tidak hanya terbatas pada seorang sastrawan saja, tapi ternyata ada sisi lain yang kemudian patut diketahui oleh banyak orang. Beliau adalah bagian dari orang yang ternyata begitu luar biasa cara berpikirnya pada perspektif hukum. Ini yang saya kira harus menjadi menurut saya ini salah satu kado terindah bulan Syawal ini. Karena kemudian kita, ya jujur saja barangkali sebahagian besar di antara kita selama hari ini hanya mengenal sosok Amir Hamzah sebagai sastrawan saja. Tidak lebih dari itu, kalaupun ada mungkin kita hanya punya sedikit referensi yang terbatas. Tapi kemudian forum ini melahirkan semangat baru bagi kita untuk kemudian lebih menggali lagi tokoh pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Wangsa Melayu. Yang kedua, saya kira memang pada perspektif tugas-tugas kelegislasian sebagai anggota parlemen untuk terus bisa mengawal kepentingan hukum masyarakat adat, tidak hanya pada konteks lokal di Sumatera Utara, tapi juga pada seluruh wilayah di Nusantara. Saya kira lagi-lagi kita ingin menghadirkan sebuah perlindungan yang jelas bagi semua kekayaan dan adat istiadat kita yang ada di negara ini. Jadi lahirnya sebuah undang-undang hukum adat atau yang dalam usulannya DPD disebut sebagai undang-undang perlindungan hukum adat, saya kira adalah sebuah keharusan yang harus segera dieksekusi, dan kita minta pemerintah untuk segera bisa mengirimkan, kalau di legislatif ada daftar inventarisir masalah kepada parlemen untuk kemudian bisa kita bahas, dan itu artinya bahwa pembahasan soal undang-undang itu akan segera dimulai. Saya kira dua itu saja respon saya. Saya sekali lagi merasa begitu sangat tersanjung dan luar biasa memberikan penghargaan kepada tuan-puan, orang-orang tua saya, ayahanda, ibunda, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Profesor. Masih ada satu lagi, kami persilakan Pak yang sudah angkat tangan, Pak Budaya Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Salam takzim saya kepada seluruh narasumber. Saya tidak banyak mengetahui tentang Tengku Amir Hamzah, tapi saya sangat respect dengan pemikirannya, terutama tentang restorasi justice terhadap kearifan lokal. Tadi perkenalkan siapa dan dari mana? Saya Muntasir Wandiman dari Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang, Aceh Tamiang. Baik. Aceh, Pak. Aceh Tamiang, Melayu Tamiang. Ya. Jadi saya tertarik dengan pemikiran Tengku Amir Hamzah tentang restorasi justice terhadap kearifan lokal. 2 tahun yang lalu saya pernah memberi masukan terhadap program Bappenas, ingin melaksanakan program ini, dan sementara Aceh sendiri dan Tamiang sudah ada 18 item yang dikembalikan kepada adat, yaitu sebagai upaya untuk mengurangi orang masuk penjara. Ternyata hampir seluruh daerah yang hadir punya kearifan lokal tersebut, hanya bingung bagaimana melaksanakannya lewat dasar hukum yang ada. Sedangkan Aceh sudah melakukan kanun. Yang ingin saya sampaikan, persoalan Amir Hamzah bukan persoalan Langkat, tapi persoalan Melayu dan persoalan Indonesia. Kami sangat berharap kepada Profesor Dr. Arifin dan kepada Dr. Dedi Iskandar, bagaimana mengupayakan agar restorasi justice tentang kearifan lokal ini dapat berlaku secara nasional sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bappenas. Ini yang saya berharapkan supaya Melayu dapat menjadi pionir terhadap
pelaksanaan kearifan lokal atas implementasi pemikiran Tengku Amir Hamzah. Demikian moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah